من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. أما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di pembuka awal khutbah, khatib berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Tentu takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka kemudian ketika saat ini kita ditakdir bisa menghadiri panggilan melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, maka bersyukur dan bergembiralah, karena saat ini kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Maka kewajiban kita adalah menjaga iman ini sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Rajab, bulan yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai Ashhurul Hurum. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tahun itu adalah 12. Ada 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penetapan ini yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakannya langit dan bumi. Allah sudah menentukan bilangan-bilangan bulan di dalam satu tahun. Ini untuk memudahkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disifati sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Bulan yang mulia di antaranya adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. 3 bulan berturut-turut sebagai Ashhurul Hurum. Dan yang menyendiri adalah bulan Rajab, bulan yang sekarang kita berada di dalamnya. Makna dan apa arti daripada Ashhurul Hurum? Ashhurul Hurum mengandung makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga eksistensi kita sebagai manusia. Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya Allah menjaga betul agar peradaban umat manusia itu betul-betul terjaga. Karenanya di zaman dulu, orang-orang ketika mereka punya kepentingan untuk mengangkat senjata berperang, mereka itu pilih-pilih bulan, tidak pernah dan tidak berani
mengangkat senjata, berperang, menumpahkan darah safkud dima di bulan-bulan yang mulia, termasuk bulan haram ini atau bulan Rajab ini. Maka ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah misalnya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, 'anil syahril haram, tentang bulan haram, qitalin fi. Bagaimana kemudian ketika terjadi perang di dalamnya, ketika ada safkud dima, penumpahan darah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad dengan jelas bahwasanya qitalun fihi kabir, berperang di dalam bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang mulia ini adalah dosa yang amat sangat besar sekali. Bukan berarti di bulan-bulan lain boleh, tetapi Allah lebih menekankan kembali bahwasanya di bulan-bulan hurum ini hendaknya dijauhi betul hal-hal yang sampai menjadikan eksistensi peradaban umat manusia menjadi kacau, menjadi rusak dikarenakan saling berperang di antara manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sampaikan apa-apa saja yang harusnya dijauhi di dalam bulan haram, karena memang di dalam bulan haram Allah menjaga betul eksistensi kita sebagai manusia. Yang pertama, jauhi qitalun fihi kabir, yaitu berperang, safkud dima, karena berperang di bulan-bulan haram adalah dosa yang amat sangat besar. Wasaddun an sabilillah. Yang kedua, dosa besar adalah orang yang menghalang-halangi dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, bentuk apapun, baik verbal maupun non-verbal. Ketika ada orang yang ingin beribadah kemudian dihalang-halangi, orang yang mau belajar agama kemudian dihalang-halangi, wasaddun an sabilillah, yaitu menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perkara yang besar dosanya. Wa kufrum bihi, dan juga ingkar terhadap Allah. Ingkar terhadap Allah, baik ingkar terhadap zat, sifat maupun perbuatannya Allah, dan juga ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Seolah-olah antara nikmat yang kita rasakan, yang kita miliki, tidak ada campur tangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang ketika diberikan nikmat rizki oleh Allah, kemudian dia punya kesadaran bahwasanya hadza min fadli rabbi, ini adalah fadl, karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menjadi orang yang sadar, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Tetapi manakala kita diberikan rezeki yang tanpa hitungan, yang tidak terhingga ini, kemudian kita rasanya tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sudah masuk dalam kelompok wa kufrum bi, orang yang kufur, orang yang tertutup daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu perbuatan yang sangat dibenci dan dosa besar. Bahkan Allah mengatakan wal fitnatu akbaru minal qatl. Dalam bulan-bulan haram ini, ketika ada fitnah-fitnah, itu disifati akbaru minal qatl, bahwa lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan. Karena biasanya fitnah-fitnah itu lebih kejam, fitnah-fitnah itu lebih berbahaya. Banyak sekali safkud dima, peperangan yang diawali disebabkan karena fitnah. Maka fitnah ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala wal fitnatu akbaru minal qatl.
fitnah ini lebih besar dosanya dibandingkan dengan pembunuhan karena efek dominonya begitu luar biasa. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Maka di bulan-bulan ini juga Allah mengingatkan, wala yazaluna, dan mereka orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, mereka tidak akan pernah berhenti, mereka tidak akan pernah lelah, yuqatilunakum, untuk memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian itu kembali dari agama kalian, sampai kalian murtad. Mereka tidak akan pernah henti-hentinya untuk menggelincirkan kita, mengembalikan kita kepada kekafiran. Dan ini diingatkan oleh Allah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Jadi selagi mereka masih punya kekuatan, mereka tidak akan berhenti di dalam menghalang-halangi ibadah kita. Mereka tidak akan pernah bosan untuk memerangi kita. Maka kita disuruh oleh Allah untuk bersiap-siap. Siap-siap dengan ilmu kita, siap dengan harta kita. Artinya apa? Siap itu bukan untuk memerangi, tetapi manakala kita itu diperangi, manakala kita diusir, manakala kita itu dizolimi, kita sudah siap untuk menghadapinya. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memantapkan iman dan kesiapan kita sewaktu-waktu ini adalah hal yang kemungkinan atau mungkin saja bisa terjadi kapanpun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika habitat a'maluhum. Dan kata Allah, wa may yartadid minkum an dinihi. Ini satu peringatan yang sangat keras dari Allah. Barang siapa yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, maka dia mati dalam keadaan kafir. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan lepas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fayamut wa huwa kafir, maka dia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka amal-amal mereka itu tidak akan punya bekas sama sekali, tidak akan ada faedah dan manfaatnya sama sekali di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar. Dan bahkan Allah memberikan satu peringatan yang sangat keras. Mereka yang murtad dari agamanya akan disiksa dan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, yang mereka akan kekal selama-lamanya di neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya mari di bulan haram ini betul-betul kita jaga eksistensi kita, menjaga peradaban kita, peradaban umat manusia dengan peradaban yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur